Salam jumpa teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror. Dan pada edisi ini sebagai manusia kita perlu menyatakan keprihatinan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Apa yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa rasisme masih menguasai kehidupan kita umat manusia. Kita tahu ceritanya berawal dari kematian George Floyd karena tindakan melebihi batas dari seorang oknum polisi yang kemudian ditanggapi oleh kemarahan massa yang kemudian kita tahu menciptakan kerusuhan di mana-mana. Saya mau mengatakan peristiwa serupa ini telah berulang kali terjadi di Amerika Serikat. Rasisme memang jalan panjang berliku yang harus ditempuh oleh Amerika Serikat dengan berdarah-darah. Kita mengenal tokoh-tokoh pejuang diskriminasi ras seperti Martin Luther King Jr. atau Malcolm X yang kemudian berakhir dengan ditembak. Kita mungkin juga pernah berpikir dengan jabatan tinggi yang pernah digapai oleh orang berkulit hitam, maka persoalan ini selesai. Kita mengenal Colin Powell, bahkan Barack Obama yang menjadi presiden pertama berkulit hitam di Amerika Serikat. Tetapi ternyata tidak semudah itu menyelesaikan persoalan rasisme. Karena rasisme ternyata bicara soal paradigma, doktrin, atau bahkan sistem kepercayaan yang menguasai kita. Seperti yang dikatakan Wikipedia, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kita semua sudah sangat paham mengubah paradigma bukan hal yang mudah. Ambil contoh sederhana, bagi orang Indonesia tertentu makan tidak dapat dipisahkan dari nasi. Kalau makan ya nasi, begitu tidak makan nasi namanya belum makan. Sekalipun kita sudah menyantap burger. Dan inilah yang namanya paradigma. Justru karena tidak mudah mengubah paradigma, rasisme itu tetap hidup, terpelihara, bahkan diturun alihkan melalui berbagai macam bentuk, juga cerita yang kita tuturkan kepada anak-anak kita. Teman-teman jangan berpikir rasisme hanya terjadi di luar sana. Di sini, di sekitar kita, bahkan mungkin kita hidupi, rasisme juga ada. Bentuknya bisa sangat sederhana, bisa dimulai dari stigma. Ketika kita menganggap orang dari suku lain itu lelet atau bicaranya terlalu keras, lalu kita menganggap itu semua buruk, atau kita menganggap suku tertentu pemakan segala-galanya yang haram-haram, dan itu sebabnya kita menganggap mereka rendah. Rasisme tumbuh dalam berbagai macam bentuk. Pertanyaan yang penting buat kita adalah bagaimana mengubah paradigma rasisme dalam diri kita. Saya punya 3 catatan, silahkan menambahkan kalau teman-teman bersedia. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Saya yakin kita semua sudah sangat paham dengan hal ini. Membedakan ciptaan Tuhan berdasarkan ras itu berarti melawan Tuhan. Sebagai orang yang beragama, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan adalah ini. Tentu kita mengerti apa artinya melawan Tuhan, bukan? Kalau membedakan orang berdasarkan ras berarti melawan Tuhan, maka berarti Tuhan tidak senang pembedaan berdasarkan ras. Pokok ini perlu terus-menerus diajarkan oleh agama dalam bentuk-bentuk dan cara-cara yang bertanggung jawab. Yang kedua, bergaullah, bahkan bersahabatlah dengan orang yang berbeda dengan kita. Berbeda ras, berbeda agama, dan seterusnya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bergaul memberi kesempatan buat kita untuk berkenalan dengan orang yang berbeda dengan kita hingga mampu mengubah wawasan kita, mampu mengubah paradigma kita. Catatan buat para orang tua, jangan batasi pertemanan anak kita hanya karena perbedaan, termasuk perbedaan ras. Yang ketiga, buat kita yang menganggap diri kita minoritas dari sudut ras, catatan pentingnya adalah jangan pernah minder, inferior karena kita berbeda ras.
minder, inferior, justru menyuburkan rasisme. Karena itu gapailah prestasi setinggi mungkin agar orang tahu ras tidak menentukan pencapaian hidup. Yang dibutuhkan adalah kerja keras, tidak peduli ras apapun. Apa warna kulit kita, apa suku kita, kerja keras tidak pernah sia-sia. Justru karena itu teman-teman, saatnya kita bercermin. Apakah hidup kita dipenuhi dengan kesadaran untuk melihat semua ciptaan Tuhan yang berbeda sebagai teman, sahabat untuk bertumbuh bersama. Salam Mirror.